Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat MGTV yang dirahmati Allah, di sepertiga malam terakhir ini, ya, marilah kita betul-betul merenungi terhadap amal ibadah yang sudah kita lakukan. Apakah amal ibadah yang sudah kita jalani, amal ibadah yang betul-betul diterima Allah, atau amal ibadah yang tidak ada maknanya di hadapan Allah? Karena sahabat MGTV yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menanyakan kepada sahabatnya, wahai sahabatku, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut atau muflis, ya, dalam hadisnya? Qalu, ya, atadruna mal muflis. Jadi Rasul bertanya, wahai sahabatku, tahukah orang yang bangkrut, muflis? Ya. Sahabat menjawab, orang yang bangkrut itu, ya Rasul, orang yang tidak memiliki uang harta maupun orang yang tidak memiliki uang dirham maupun harta benda. Beliau menjawab, bukan itu yang namanya orang bangkrut. Orang yang bangkrut itu, sahabat MGTV, adalah sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala puasa, ya, membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat. Ternyata dalam hadis ini ada 3 amalan yang luar biasa, yaitu apa? Sholat, puasa, dan zakat. Nah, di bulan suci Ramadan lengkap tuh 3-3-nya. Malamnya dihidupkan dengan qiyamul lail, sholat tarawih. Siangnya dengan puasa Ramadan. Di penghujung Ramadan ditutup dengan zakat fitrah. Lengkaplah pahala yang luar biasa, yang manakala kita melakukannya, maka mendapatkan pahala yang luar biasa. Akan tetapi, kata Rasul, ia juga datang membawa dosa, ya, berupa apa? Perkataan mencela. Nah ini, ya sahabat MGTV, hati-hati nih. Kita rajin puasa, rajin sholat, tapi kata-katanya itu mencela, atau anak muda sekarang membuli gitu, ya. Oh, kamu blow on, astagfirullah. Kamu kata-katanya kotor, kata-katanya mencela, mencaci maki, menghina. Mencela orang itu menghina. Hati-hati nih, jaga lisan. Mencela orang itu, menuduh orang ini, juga memakan harta haram, ya, memakan harta anak yatim, mencuri, sahabat semua. Hati-hati, kita puasa tapi ngambil hak orang lain. Nah, lihat tuh, ya. Kemudian menumpahkan darah, gulat, membunuh, melakukan kezaliman sehingga apa? Atau memukul sehingga berdarah, mukul ini sehingga apa? Rontok ininya, misalnya giginya berdarah-darah. Ya. Nah, ternyata ini apa, sahabat semua? Ini dosa-dosa, hati-hati, ya. Dalam hadis ini riwayat Muslim, hadis sahih riwayat Muslim nomor 2581. Maka kelak, kata Rasul, ya, kelak kebaikan-kebaikannya akan diberikan kepada orang yang terzalimi. Apabila amalan kebaikannya sudah habis, pahala sholatnya habis, pahala saum Ramadannya habis, saum sunnahnya habis, pahala zakatnya habis tuh semua, Pak. Dan masih banyak orang yang dia zalimi, nah gitu. Nah, maka diambillah dosa-dosa orang yang terzalimi itu, lalu diberikan kepadanya.
kemudian ia dicampakkan ke dalam neraka. Hati-hati saya semua. Maka di sepertiga malam terakhir, di malam-malam Ramadan atau di siang harinya juga betul-betul kita banyak tafakur, banyak evaluasi, adakah dosa yang kita lakukan. Terutama salah satu adalah dosa yang berhubungan dengan hablum minan nas. Jadi minta maaf-maafan itu bukan setelah Ramadan gitu. Kelewat sahabat gitu ya. Ini maaf-maafan setelah Ramadan ya. Itu juga bagus, silaturahim ya. Tapi kalau bisa sebelum Ramadan harus minta maaf dulu. Ya. Minta maaf. Kita minta maaf kepada istri kita. Jangan pernah menyakiti orang terdekat saja dulu yang kita balas. Adakah hati orang terdekat yang merasa tersakiti, terutama ayah dan ibu kita? Adakah lisan kita ini pernah menyakiti ayah ibu kita? Atau boleh jadi teman-teman kita, atau anak istri kita, atau suami kita? Nah, hati-hati ini. Ya. Karena dosa yang hubungannya dengan hak adami, hablum minan nas, hati-hati. Juga hati-hati dengan hutang. Banyak umat Islam yang meremehkan hutang. Hati-hati dengan pinjol. Hati-hati dengan judol. Ya, hati-hati dengan jualan. Maaf, jualan. Ada seseorang bilang, Ustaz, saya itu jualan ya minyak. Ya. Ada tetangga teh, nah haji bapak mah jualan minyaknya cina mahal. Lihat ya tetangganya sebelah mah murah. Ya. Ketika ditimbang tetangga sebelah itu yang satu 800 gram, yang bapak mah 1000 gram, yang satu kilo, ini mah kurang. Jadi ada orang-orang yang menjual ditulisnya 1 kilo, ternyata dikurangi. Fawailul lil mutaffifin. Celaka yang curang. Hati-hati, itu berarti mencuri uang orang lain. Astagfirullah. Makanya yang jualan hati-hati. Makanya pedagang jujur itu derajatnya sama dengan syuhada gitu ya. Saya semua. Karena memang berat jualan, katanya di zaman sekarang itu tidak sedikit. Ya. Ada juga yang pesan di online. Ya. Anak saya pesan online. Pesan 6 datangnya 1 gitu. Astagfirullah. Jadi artinya apa sahabat semua? Ada yang pesan A datangnya B. Nah, dan nggak bisa ditukar lagi misal. Hati-hati nih sahabat semua. Nah ini tidak sedikit. Hati-hati. Kezaliman kita dalam masalah harta, walaupun rajin puasa Ramadan juga dihapuskan dosanya. Iya kalau puasanya benar tadi ya. Jadi walaupun 1 bulan full gitu ya. Tapi ada orang yang ngezalimi, maaf dalam keterangan juga sebutkan ada salah satu ustadzah ya pernah menyampaikan. Ada kalau seseorang berbuat zalim dalam masalah harta nih sahabat MGTV. Ya, 1 gandik saja sekitar 5 sampai 10 ribu. Ya. Maka akan diganti dengan 70 rakaat sholat wajib yang diterima Allah. Kita melakukan kezaliman, kita ngutang atau nggak bayar utang gitu ya, nipu ya, 10 ribu aja, 5 ribu aja. Maka nanti di akhirat kita harus bayar utang dengan uang 5 ribu tadi sahabat MGTV dengan 70 rakaat sholat yang diterima Allah. 1 rakaat sholat wajib setara dengan 70 rakaat sholat sunnah. Bayangkan kalau utangnya 1 juta. Nah, maka 1 juta rakaat habislah kita. Sholat sunnah kita belum tentu bisa punya pahala 1 juta rakaat. Karena saya pernah ngitung ya, seumur hidup saya dihitung tuh dari mulai balik misalnya 15 tahun, saya meninggal 60, saya hitung tuh. Itu nggak nyampe 1 juta rakaat. Dan itu juga belum tentu diterima lagi sholat. Bayangkan, sholat kita sudah nggak khusyuk, sholat kita belum tentu benar, habis tuh diambil pahalanya. Ya gara-gara punya utang sekian juta. Ya. Dari puasa, dari sholat udah habis tuh. Nanti dari puasa diambil Pak, ininya pahalanya. Belum lagi nanti dari zakat diambil. Sedangkan kita zakatnya pelit. Ya. Saum juga hanya Ramadan juga. Ya. Yang lain nggak pernah sholat saum sunnah. Bayangkan habis semua pahala. Maka sahabat semua, Ramadan ini harus betul-betul menjadi sarana terbaik kita muhasabah, khususnya dosa yang berhubungan dengan hablum minan nas. Jangan anggap remeh dosa yang berhubungan dengan hablum minan nas. Maka betul-betul segera minta maaf, segera minta ridhonya. Kalau punya hutang segera lunasi.
Ramadan itu mustajabahnya doa. Ya Allah, saya punya hutang kepada si fulan, ya Allah mudahkan kami ya Allah untuk bayar hutang. Bayangkan ya Allah ya Razak, ya Ghani, ya Mughni. Allahumma inna na'udzubika minal ma'tsami wal maghrum. Sahabat MGTV yang dirahmati Allah, di antara doa yang sering dibaca Rasul sebelum salam adalah Allahumma inna na'udzubika minal ma'tsami wal maghrum. Ya Allah, lindungi aku dari dosa dan hutang yang tidak bisa dibayar. Maghrum itu hutang yang nggak bisa dibayar. Ya, jadi jangan sampai kita ngutang nggak terpikir tuh dari mana bayarnya, hati-hati itu. Itu maghrum ya. Kita punya hutang dan niat nggak bayar, itu lebih jelek lagi. Ya, nah ini. Dan kita punya hutang dan nggak ada niat sama sekali itu. Nah itu, sahabat semua, kalaupun doa kita, amal kita banyak, walaupun syahid, punya hutang nggak bisa masuk surga tuh, tertahan. Artinya kita puasanya bagus, kita punya hutang nggak bisa masuk surga tuh. Gara-gara apa sahabat MGTV? Gara-gara hutang. Maka hati-hati ini dalam hubungan dengan manusia. Maka jangan anggap remeh hutang. Apalagi hutang mengandung riba. Udah hancurlah kita semuanya sahabat semua. Maka mudah-mudahan nih ya, Ramadan ini jangan sampai menjadi Ramadan yang rugi, sahabat semua. Jangan sampai menjadi Ramadan yang rugi gara-gara apa tadi? Gara-gara ada kezaliman. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan nih, kenapa juga menjadi hati-hati juga dengan puasa, ya, hanya sekedar puasa. Ya. Tadi yang pertama tadi hati-hati dengan kezaliman kita kepada yang lain. Juga dalam hadis juga hati-hati nih yang puasa Ramadan. Karena dalam disebutkan man lam yada qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan ya perkataan dusta malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar, haus yang dia tahan. Nah, Ramadan juga yang harus betul-betul kita perhatikan. Setelah kita jaga nih hubungan dengan hablum minanas tadi, betul-betul kita perbaiki gitu ya. Yang kedua sahabat semua adalah hati-hati dari lisan. Jangan sampai qaulazur di sini ya. Ya. Apa itu qaulazur? Qaulazur itu adalah berkata dusta. Jangan bohong. Maka orang yang puasa Ramadan bohong tidak ada pahala. Nah, di sisi Allah. Jadi ada orang yang puasanya hatam secara fikihnya gitu ya. Dia sah secara fikih. Ya. Makanya ada orang yang mendapatkan sah secara fikih tapi batal, enggak mendapatkan pahala di sisi Allah. Nah, puasa kita jangan sampai hanya sah secara fikih, yaitu berpuasa dari mulai subuh gitu ya, dari mulai imsak sampai maghrib. Memang sah sih selesai gitu, tapi pahalanya nol insya Allah. Gara-gara apa sahabat? Gara-gara bohong. Maka lisan jangan sampai ini berkata dusta sekecil apapun, walaupun herai, walaupun bercanda, jaga lisan. Ya. Kemudian yang kedua adalah laisa syam minal akli wasyarab, innama syam minal lahwi warrafath. Ya. Puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum saja, tetapi puasa juga menahan diri dari perkataan yang sia-sia dan rafath. Apa yang sia-sia? Sia-sia itu yang tidak menjadikan dekat dengan Allah. Ya, karena kan perkataan ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang haram, ada yang makruh. Gitu. Yang sia-sia itu kalau nggak mubah, makruh atau haram, hati-hati. Nah, rafath ini apa? Rafath ini berkata jorok, berkata porno. Nah, hati-hati ketika lisan nggak mampu. Udah tukang bohong, kata-katanya kotor, jorok, porno, ngeres. Udah habis pahala. Ya. Juga hati-hati ya, perkataan yang sia-sia. Ngalor gitu menceritakan ini, menggibahi orang itu, menzalimi orang itu. Terus dia ceritakan. Ya, mungkin pernah mendengar ada seorang wanita pada masa Rasul yang sedang puasa. Ya Rasul, dia nggak kuat nih. Maka kata Rasul, ambillah mangkok, suruh muntahkan. Ketika dimuntahkan darah dan nanah dan kotor gitu ya. Dia puasa, tapi lisannya nggak mampu menjaga
Dari tadi kata-kata ghibah, sia-sia dan sebagainya ya. Maka sahabat MK betul-betul nih Ramadan ya bukan hanya menjaga apa? Menjaga diri dari makan dan minum saja. Tapi betul-betul menjaga diri dari tadi berkata dusta, berkata sia-sia, berkata yang porno, yorok, atau bertengkar. Maaf ya, kalau orang bertengkar itu kan binatang keluar semua. Dasar binatang itu dog misalnya, dasar babi misalnya, atau dasar kamu mah. Itu. Hati-hati saya sebut. Bertengkar itu pun bisa merusak pahala puasa itu. Juga sebetulnya semua jenis maksiat itu juga hati-hati, bisa menghancurkan pahala kita. Apa di antaranya hati-hati di riya. Puasa ingin dipuji oleh orang lain, ya. Kemudian apalagi tadi hati-hati dengan ghibah. Kita rajin puasa tapi menggibahi orang. Tahu nggak tetangga kita itu? Tahu nggak menjelek-jelekan? Kalau itu benar pada orang, tahu nggak tetangga kita korupsi loh. Dia itu tukang zina. Yang benar itu namanya ghibah. Kalau nggak benar namanya fitnah, sahabat MKTP. Itu dua-duanya dosa. Maka kalau kita melihat ada orang yang punya kesalahan, tutupi gitu ya. Bukan diumbar, bukan dijelekan. Kita boleh ngambil pelajaran silahkan. Tapi jangan diceritakan yang tidak ada tujuannya gitu ya. Kalau ada tujuannya silahkan. Tapi kalau nggak ada tujuan hanya menjelek-jelekan, maka nanti itu sama seperti makan daging bangkai saudaranya sendiri akhirat. Kemudian hati-hati juga yang namanya namimah, mengadu domba. Bagaimana nih supaya tetangga saya dengan di sini, saya sini bertengkar nih. Supaya kakak beradik bertengkar. Nah itu ada orang-orangnya itu. Hati-hati dengan yang namanya marah. Ya. Fa ini mer'un syatamah au qatalah falyaqul inni shaim. Jika ada orang yang mencela atau mengajak bertengkar, hendaklah inni shaim. Saya lagi puasa, mohon maaf. Bukan berarti setelah puasa awas ya. Gitu ya, nggak boleh juga ya. Juga hati-hati dengan melihat, nah ini saya semua, mendengar sesuatu yang jelek, yang merusak hati kita, yang menyebabkan racun hati itu sama ada 4. Satu apa? Hati-hati dengan pandangan. Ketika mata nggak terjaga, itulah yang menyebabkan panah beracun iblis, yang membuat kita malas ibadah. Hati-hati Ramadan ini semua. Di antara adalah pandangan. Hati-hati dengan pandangan yang menjerumus kepada hal-hal yang berbau seksual, porno dan sebagainya. Kan ini bisa merusak. Ketika mata nggak terjaga, hati ada kotoran. Ketika lisan nggak terjaga, berdampak. Ketika makanan nggak terjaga, ketika nggak pergaulan terjaga, itulah racun-racun hati. Maka mudah-mudahan ya, sahabat MKTP yang dirahmati Allah, marilah kita berdoa kepada Allah, ya, bermuhasabah kepada Allah, agar Ramadan yang kita jalan ini adalah Ramadan yang betul-betul amal ibadah kita jangan sampai muflis, jangan sampai bangkrut. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah rabbil alamin. Allahumma hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanika. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Di sepertiga malam terakhir ini ya Allah, kami bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah. Kami memohon kepadamu ya Allah, terimalah ya Allah. Terimalah saum kami ya Allah. Terimalah salat kami ya Allah. Terimalah tilawah Al-Quran kami ya Allah. Terimalah sedekah-sedekah. Terimalah amal-amal soleh kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Wafatkan kami ya Allah dalam keadaan dosa-dosa telah Engkau maafkan ya Allah. Wafatkan kami ya Allah dalam keadaan dosa-dosa yang hubungnya dengan makhluk ya Allah telah kami selesaikan ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan hutang-hutang telah kami lunasi ya Allah. Ya Allah, lindungi kami dari hutang ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal ma'sami wal maghrum. Allahumma inna na'udzubika minal ma'sami wal maghrum. Allahumma inna na'udzubika minal ma'si wal maghrum. Ya Allah, jika ada di antara kami ya Allah yang masih memiliki hutang piutang ya Allah, mudahkan kami untuk melunasinya.
Anugerahkan rizki yang berkah dari sisimu ya Allah, yang menjadikan kami terhindar dari hutang ya Allah. Wafatkan kami ya Allah dalam keadaan bersih dari hutang piutang. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghith. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika aman sifak. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, anugerahkanlah kami ya Allah rasa takut ya Allah, rasa takut kepadamu ya Allah, yang menjadikan kami ya Allah terhindar dari segala maksiat. Ya Allah, jangan kau jadikan kami hamba-Mu yang merugi ya Allah. Jangan kau jadikan kami hamba-Mu yang merugi ya Allah. Anugerahkan ya Allah ibadah yang sudah kami lakukan mendapatkan pahala yang terbaik di sisi-Mu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wassallallahu sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah sahabat MKTV, mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan puasa Ramadan kita, amal ibadah kita ini tidak termasuk ke dalam golongan orang yang muflis, yang bangkrut. Jangan sampai pahala puasa kita, sholat kita, zakat kita, amal soleh yang lain habis gara-gara dosa kita. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dan keluarga besar dari orang-orang yang muflis. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.